Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Vandalan Movie. Kali ini kita mau review film romantis Filipina lagi, Wak. Nah, film kali ini adalah Barcelona A Love Untold yang diperankan oleh Daniel Padilla dan Catherine Bernardo. Film ini akan menceritakan tentang pria bernama Eli yang sangat mencintai kekasih hatinya. Namun sayangnya sebuah tragedi telah merenggut nyawa pacarnya itu, dan setelah dari situ Eli merasa hampa dan belum bisa move on juga. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan kekasihnya dulu yang telah meninggal, Wak. Wah, menarik bukan? Nah, siapakah wanita itu kok bisa mirip kali sama mendiang kekasihnya dulu? Dan apakah nantinya wanita itu yang membuat Eli bakal move on atau malah sebaliknya jadi nggak bisa move on? Ya karena mirip kali pula sama pacarnya yang dulu, ya kan? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan pria yang kita ceritakan tadi. Dia adalah Eli. Eli adalah pria yang baik dan juga pekerja keras, Wak. Dia tinggal bersama dengan bibinya di Spanyol, tepatnya di Barcelona, untuk melanjutkan kuliahnya di bidang arsitek. Namun dia kuliah dengan biayanya sendiri ya. Dia bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya, Wak. Kadang bekerja menjadi pelayan restoran, tour guide, fotografer, atau apapun yang penting halal lah, ya kan. Selain pekerja keras, dia juga pria yang bertanggung jawab, Wak. Dia masih membantu membiayai keluarganya yang ada di Filipina meskipun dengan kondisi keuangan yang belum stabil. Dulunya keluarga Eli sangat bahagia hingga ibunya Eli pergi meninggalkan mereka. Sejak saat itulah keluarga Eli mulai susah dan ayahnya juga kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi Eli pun membantu keluarganya hingga sekarang, Wak. Oke, lanjut. Eli hari ini berangkat kerja seperti biasa dan secara tidak sengaja dia melihat ada seorang wanita yang benar-benar mirip, bahkan sangat mirip dengan Celine, pacarnya yang telah lama meninggal. Dia pun sangat penasaran dan mengikuti wanita itu. Eli pun terheran-heran kok bisa ada perempuan mirip kali dengan mendiang pacarnya, ya, Wak. Eli di sini mengikuti wanita itu dan duduk di sebelahnya. Lalu Eli memanggil wanita itu dengan nama Celine. Lantas wanita itu bingung dan merasa aneh. Dia pun mengatakan kalau namanya bukan Celine. Kemudian wanita itu pergi. Dan memang benar wanita ini bukanlah Celine, Wak. Namanya adalah Mia. Bukan Mia yang ini ya. Nah, Mia terlihat buru-buru pulang dan sangat panik. Dia sekarang kebingungan karena teman sekamarnya mendadak harus pulang ke Filipina. Padahal Mia sangat bergantung dengan temannya ini. Mia baru tinggal di Barcelona hanya beberapa bulan untuk kuliah sambil mencari pekerjaan. Jadi dia nggak punya teman lain. Nah, dia juga belum dapat pekerjaan jadi nggak bisa membayar sewa apartemennya di situ. Singkat cerita, Mia pun pergi keluar untuk mencari udara segar, Wak. Lalu dia sambil berjalan-jalan video callan dengan adiknya yang ada di Filipina. Di sini Mia berpura-pura bahagia di depan keluarganya. Namun terlihat di situ ayahnya tidak mau menyapa Mia sama sekali. Karena sebenarnya ayahnya nggak setuju Mia pergi ke Spanyol, Wak. Tapi ya Mia tetap berusaha membuktikan dirinya bisa. Dia nggak mau terlihat lemah di depan keluarganya. Lalu kebetulan Eli ada di situ memperhatikan Mia yang sedang bersedih. Dia sadar kalau wanita itu bukanlah Celine. Jadi dia tidak mengganggu wanita itu lagi. Singkat cerita, Eli kembali bekerja seperti biasa sebagai pelayan. Nah, kebetulan lagi si Mia malah datang ke situ. Wah, terlalu banyak kebetulan ya. Ternyata Mia datang ke situ untuk bertemu dengan pacarnya yang merupakan orang Spanyol. Di situ Mia meminta tolong ke pacarnya untuk membantunya, karena sekarang Mia sedang dalam kesulitan. Di sini Eli sadar kalau Mia sedang dimanfaatkan oleh pria ini. Setelah itu, saat Mia dalam kondisi mabuk parah, dia akan dibawa oleh pria Spanyol ini, Wak. Kemudian Eli dengan cepat menahan pria itu dan membawa Mia bersamanya. Eli nggak membiarkan Mia dijebak oleh pria Spanyol itu, Wak. Eli pun tidak punya pilihan lain, jadi dia membawa Mia ke apartemen bibinya. Sesampainya di apartemen, keponakan Eli pun kaget saat melihat Eli membawa wanita yang sangat mirip dengan Celine, Wak. Tapi Eli mengatakan itu bukanlah Celine. Setelah dari situ, Eli pun meletakkan Mia ke tempat tidurnya dan mengecek paspornya si Mia. Di situ pun Eli baru tahu namanya adalah Mia Angela. Dan memang benar wajahnya sangat mirip dengan Celine, Wak. Eli kasihan melihat Mia karena sepertinya sangat depresi. Terlihat di situ saat mabuk, Mia pun menangis. Setelah dari situ, Eli pun video callan dengan ayah dan ibu Celine. Meski Celine sudah meninggal, Eli tetap dekat ya dengan orang tuanya Celine, Wak. Wah, jarang-jarang ada cowok kayak gini ya. Lanjut keesokan paginya, bibi Eli melihatin Mia yang sedang tertidur. Dia sangat tidak menyangka kok bisa si Mia ini mirip kali dengan Celine. Kemudian Mia pun bangun dan terkaget saat dilihatin kayak gitu. Ya siapa pula nggak kaget tidur dilihatin kayak gini kan. Lalu terlihat Mia panik saat menerima telepon dari ibu kosnya. Dia disuruh pindah sekarang juga karena waktu sewanya telah habis. Mia yang sangat panik pun langsung pergi, Wak. Sialnya dia malah lupa kalau paspornya tinggal di rumah bibi Eli. Lama kemudian Eli pun bangun. Kemudian ponakannya ini yang bernama Tonying
Tongnying. Oke, dia mengatakan ke Ellie kalau dia harus mengejar Mia sekarang. Karena Tongnying baru membaca buku hariannya Mia kalau dia ingin bunuh diri. Tak hanya itu, pasportnya juga tinggal di situ. Pasti Mia sekarang bakal kecarian passwordnya, Wak. Di sisi lain, Mia akhirnya diusir dari kosannya. Mia nggak tahu harus kemana, ditambah lagi sulit mendapatkan pekerjaan di sana kalau nggak bisa bahasa Spanyol. Lebih kasiannya lagi, pacarnya yang pria Spanyol kemarin itu juga nggak mau menolongnya. Lalu Mia berjalan terus dan gak tahu entah mau kemana sekarang. Dia kemudian flashback dengan kondisi keluarganya yang ada di kampung, Wak. Ternyata ayah Mia dari dulu udah begitu keras padanya. Berbeda perlakuan ayahnya dengan adik-adiknya, Wak. Mia selalu dimarahi ayahnya jika gagal dan mendapat nilai buruk waktu sekolah. Bahkan ayahnya pernah memukuli Mia. Hal itulah yang membuat Mia tidak kuat dan memilih merantau ke Spanyol. Dia ingin membuktikan dirinya kalau dia bisa berhasil, meski ya pilihan itu bertentangan dengan kemauan ayahnya. Lalu saat Mia sedang termenung mengingat masa lalunya, dia hampir saja tertabrak oleh kereta api. Beruntungnya Ellie sempat datang dan menangkapnya. Ellie berpikir Mia ingin bunuh diri, Wak. Jadi dia menarik paksa Mia untuk menjauh dari kereta. Ellie menjelaskan dia ingin mengembalikan paspor Mia dan khawatir Mia akan bunuh diri karena sedang depresi. Tapi Mia mengatakan itu bukan urusannya Ellie. Kini dia meminta Ellie untuk mengembalikan paspornya. Tapi di sini Ellie membawanya ke kedutaan Filipina dan menyuruhnya untuk segera pulang ke Filipina saja. Karena dia tahu Mia tidak bisa akan bertahan di sini tanpa pekerjaan dan tempat tinggal, Wak. Tapi si Mia pun gak mau dan menangis. Ya karena gak tega, akhirnya Ellie pun membawa Mia kembali ke apartemen bibinya dan memperbolehkan Mia untuk tinggal di situ sementara bersama mereka. Di sini bibinya memastikan ke Ellie sekali lagi kalau wanita itu bukanlah Celine. Ya Ellie pun tahu itu, tapi dia hanya ingin membantu Mia saja untuk mendapatkan pekerjaan dan tinggal sementara di sini. Setelah dari situ, Ellie mengajak Mia untuk makan siang bersama teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya ini punya lowongan kerja yang bisa diberikan ke Mia. Tapi di sini Mia merasa karena dia sarjana psikologi, dia bisa bekerja di kantoran atau sejenisnya. Lantas semua orang tertawa mendengarnya, karena orang-orang di situ juga adalah sarjana dan bukan kaleng-kaleng. Bahkan ada juga dari mereka yang lulus dengan nilai cum laude. Tapi orang-orang tinggal di sini bekerja apa aja, jadi pelayan, pembersih rumah dan sejenisnya. Jadi nggak bisa tuh modal sarjana aja pengen dapat kerjaan yang enak. Mia pun di sini langsung down dan terdiam, Wak, mendengarnya. Oke lanjut, akhirnya Mia diperbolehkan kerja di toko temannya Ellie. Mia pun sangat berterima kasih dan memulai bekerja di situ. Tapi parahnya Mia ini emang orang yang nggak bisa fokus dan nggak bisa kerja. Dan yang anehnya dia kerja pakai sepatu high heels. Lantas karena melihat Mia nggak bisa kerja, Mia pun akhirnya dipecat, Wak. Ya jelas Ellie pun kesal dan malu dengan kawannya tadi, ya kan. Tapi si Mia malah membela diri dan memperjelas kalau dia nggak cocok kerja kayak gitu. Dia yakin bisa kerja yang lain, contohnya seperti guru bahasa Inggris. Tapi ya jelas itu nggak mungkin. Gimana caranya dia ngajar bahasa Inggris pada orang Spanyol sementara dia nggak bisa bahasa Spanyol? Ya akhirnya Mia pun menangis karena dimarahi oleh Ellie. Tapi percuma aja, Ellie mengatakan kalau dia nggak suka gadis cengeng kayak gitu. Apalagi di negara orang yang nggak laku lah. Lalu Mia pun terduduk dan kesakitan karena seharian pakai sepatu high heels, Wak. Lalu Ellie pun bertanya ngapain pula dia maksa kali pakai sepatu high heels sambil bekerja. Ternyata Mia pas diusir tadi dari kosan, dia nggak sempat bawa sepatu yang lain. Jadi cuma sepatu itu yang sempat dia bawa. Jadi keesokan paginya Ellie pun memberikan Mia sepatu baru untuk dia pakai agar Mia nggak kesakitan lagi sambil bekerja. Tapi Mia harus bekerja fokus dan serius kali ini agar dia bisa membayar sepatu yang dibelikan oleh Ellie. Setelah dari situ, Ellie pun membawa Mia untuk bekerja di tempat bibinya. Namun di jalan lagi-lagi Mia dengan kebiasaannya yang kurang fokus. Dia malah berhenti dan foto-foto dulu padahal mereka sedang buru-buru. Wala kang fokus. Singkat cerita, Mia pun sekarang bekerja menjadi cleaning service di sebuah hotel. Dan terlihat Mia merasa jijik dan juga lambat saat membersihkan kamar-kamar di hotel itu. Tidak hanya itu, Mia malah video callan dengan adiknya di kampung sewaktu jam kerja. Ya meski emang adiknya lagi butuh ngobrol sama dia, tapi pekerja lain pasti nggak suka dong melihat anak baru kayak gitu malah teleponan di jam kerja, ya kan. Lanjut, Mia pun jadi kena marah lagi sama si Ellie, Wak. Karena masih aja nggak beres kerjaannya. Dia nggak mau dengar alasan apapun, apalagi nengok Mia menangis. Mia harus menjadi orang yang bertanggung jawab pokoknya. Setelah dari situ mereka pun pulang ke rumah. Di rumah Ellie ditelepon ayahnya. Di situ ayahnya meminta ke Ellie untuk segera mengirim uang untuk adiknya yang akan segera operasi mata. Ya gimana, Ellie sebenarnya masih belum punya uang yang cukup. Tapi Ellie bilang ke ayahnya dia akan berusaha mengupayakan uangnya. Nah ayahnya menyuruh Ellie meminta ke ibunya yang ada di Spanyol, Wak. Karena ibunya dulu membawa uang mereka semua ke Spanyol untuk menemui pacarnya di sana dan meninggalkan keluarganya.
Tapi Eli menjelaskan dia tidak bisa meminta uang ke ibunya karena dia masih belum terima dengan keputusan ibunya yang meninggalkan mereka dulu. Masih selek lah dia sama ibunya intinya, Wak. Lalu di situ tak sengaja ayahnya melihat Mia yang sedang lewat. Nah, ayahnya malah mengira itu adalah Celine. Tapi Mia menyapa dan mengatakan dia adalah Mia. Dan tak lama kemudian bibinya Eli pun pulang. Kemudian di situ ayahnya menitip pesan ke Eli supaya dia jangan mendekati Mia. Ayahnya nggak mau keluarganya mendiang Celine tersinggung karena Eli sudah dapat penggantinya. Padahal baru 2 tahun Celine meninggal. Lalu Eli pun tidak menjawab dan mematikan telepon itu. Keesokan paginya mereka semua pergi ke sebuah pameran di kota. Di situ terlihat Mia memperhatikan Eli dari jauh dan tampaknya Mia mulai menyukai Eli ya, Wak. Ya meski Eli sering memarahinya, tapi dia tahu Eli adalah lelaki yang baik dan peduli. Tak lama kemudian ternyata ibunya Eli datang di situ juga. Si bibi menyuruh Eli untuk menyapa ibunya. Namun terlihat Eli masih belum bisa memaafkan ibunya dan cuek aja. Lalu setelah pulang bibinya menyarankan Eli untuk tidak begitu keras pada dirinya. Ya udah bisalah dia memaafkan ibunya dan menerima uang dari ibunya untuk membantu operasi adiknya yang ada di Filipina, Wak. Daripada dia harus berhutang pada orang tuanya Celine. Nah ternyata itu yang bikin tadi ayahnya ngomong ke Eli untuk menjaga perasaan orang tuanya Celine. Karena mereka juga udah banyak dibantu oleh keluarga Celine, Wak. Tapi di sini Eli tetap aja bersikeras dan gak mau memaafkan ibunya. Dia juga yakin bisa mencari duitnya sendiri untuk membiayai keluarganya. Setelah dari situ Eli pun masuk ke dalam. Dan di dalam Eli marah-marah ke Mia karena telah menyentuh barang-barangnya. Dia beneran gak suka barangnya disentuh oleh Mia. Barangnya disentuh oleh Mia. Oke, lantas Mia pun meminta maaf karena dia sangat menyukai film kartun buatan Eli. Mia sangat kaget ternyata yang membuat film animasi kartun itu adalah Eli sendiri. Menurutnya itu sangat luar biasa. Tapi Eli gak peduli dan mencuekinya, Wak. Keesokan paginya Mia lagi-lagi diusir dari kerjaannya sebagai pengasuh bayi karena dia gak becus. Meski Mia sudah menangis dan meminta maaf, tapi dia tetap aja dipecat. Ya emang agak kasihan juga nengok si Mia ya. Cuman ya gimana, dia juga nggak becus kerja ya kan, Wak. Setelah itu Eli lagi-lagi memarahi dirinya karena dikeluarkan dari kerjaannya. Namun kali ini Eli memarahinya sampai membuat Mia sakit hati. Ternyata Eli benar-benar marah karena dia mendapatkan kabar bahwa Mia ketahuan mencontek saat ujian di kampusnya. Dan itu sangat membuat malu. Lantas mendengar hal itu Mia pun benar-benar sedih, Wak. Dia kena serangan mental yang sangat kuat di sini. Waktunya benar-benar habis. Dia harus bekerja dan juga kuliah. Bahkan gak ada waktu untuk istirahat. Jadi itu alasannya dia hilaf dan akhirnya berbuat curang di ujiannya kemarin, Wak. Tapi ya meski begitu dia sedang berusaha keras. Dia di sini juga dengan satu alasan, yaitu membuat keluarganya bangga pada dirinya. Karena selama ini dia dianggap gak berguna sama sekali di keluarganya, Wak. Tapi dengan perlakuan Eli barusan yang menjatuhkan mental health-nya kali ya kan. Ya udah, Mia pun memutuskan untuk menyerah dan pergi. Dia sekarang benar-benar ingin pulang ke Filipina. Setelah dari situ Mia pergi dan membawa barang-barangnya. Kemudian dia terduduk dan menangis di pinggir jalan. Tak berapa lama kemudian ibunya menelpon. Di situ sebenarnya dia ingin mengatakan yang sebenar-benarnya apa yang terjadi di Barcelona. Tapi sebelum dia ngomong, mamanya bilang bahwa ayahnya ingin bicara padanya. Sontak Mia pun langsung berubah ekspresi dan berpura-pura baik-baik aja, Wak. Di situ ayahnya mengatakan telah mendengar cerita Mia dari ibunya. Dan ayahnya juga sekarang bangga pada Mia. Karena omongan ayahnya itu Mia pun berubah pikiran. Nggak mau pulang dengan kegagalan kayak gini. Di sisi lain Eli nggak bisa tidur dan kepikiran terus sama Mia. Jadi Eli pun memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Ternyata Mia tertidur di tangga apartemen mereka, Wak. Eli merasa sangat bersalah soal tadi. Jadi Mia pun disuruh kembali ke dalam dan beristirahat. Keesokan paginya Eli bersikap lebih baik pada Mia, Wak. Dia membuatkan Mia teh hangat dan mengajak Mia untuk menonton bareng kartun buatannya. Setelah itu Mia mulai penasaran dan ingin tahu siapa sebenarnya Celine, wanita yang mirip dengannya itu. Lantas Eli pun memberikan tantangan pada Mia. Jika dia bekerja dengan serius dan fokus, maka Eli janji akan menceritakan siapa Celine padanya. Dan akhirnya Mia pun setuju. Setelah dari situ Mia bekerja keras dan bertanggung jawab pada kerjaannya. Mia tidak lagi jijik dan membersihkan kamar mandi hotel. Mia mengirim fotonya bekerja ke Eli agar Eli tahu dia bekerja dengan giat. Eli yang melihat perubahan Mia yang semakin giat bekerja, berinisiatif mengajak Mia bekerja dengannya melakukan foto prawedding. Di situ Mia benar-benar menghilangkan segala gengsinya dan membantu Eli melakukan pekerjaannya. Mia. Waktu demi waktu pun berlalu dan mereka semakin sering bersama. Tanpa Eli sadari, rasa-rasa itu pun mulai timbul dalam hatinya. Eli perlahan mulai menyukai Mia, Wak. Setelah itu akhirnya Eli menerima permintaan pertemanan Mia di Facebook. Eli pun membiarkan Mia melihat Celine yang ada di beranda Facebooknya Eli. Lantas Mia pun akhirnya melihat mendiang Celine yang begitu mirip dengannya. Di situ juga Mia sadar betapa besarnya cinta antara Celine dan Eli dulu.
Happy birthday, babe. Setelah itu Ellie pun akhirnya menceritakan tentang Celine pada Mia. Ellie dan Celine sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Orang tua mereka pun mendukung hubungan itu. Lantas setelah sekolah, Celine meminta Ellie untuk mengambil jurusan arsitek agar dia bisa bekerja di perusahaan ayahnya. Padahal sebenarnya Ellie ingin bekerja sebagai animator atau pembuat kartun, Wak. Jadi Celine dan Ellie pun belum sepakat soal itu. Namun tak berapa lama kemudian ayahnya Ellie kena musibah kecelakaan dan kehilangan pekerjaannya. Disitulah Ellie terpaksa harus bekerja untuk membantu keluarganya. Jadi dia pun jarang bertemu dengan Celine sejak bekerja dan menghidupi keluarganya, Wak. Hingga beberapa saat Celine mengajak Ellie untuk bertemu membicarakan soal yang mereka diskusikan di awal. Di situ Ellie sadar bahwa itu adalah ancaman. Karena kalau Ellie menolak kuliah arsitek, pasti Celine akan memutuskan hubungan mereka. Dan keluarga Celine juga pasti membenci Ellie dan keluarganya, Wak. Paham ya sampai di sini? Nah karena itu Ellie pun gak jadi menemui Celine malam itu. Namun naasnya di malam itu Celine yang sedang menunggu kedatangan Ellie malah tertembak peluru nyasar dan tewas di tempat, Wak. Wah sedih kali ya. Jadi gitulah kisah antara Ellie dan Celine dulu, Wak. Oke lanjut, keesokan paginya Mia menelpon Ellie. Kali ini dia ingin memberikan tantangan pada Ellie. Ellie sudah menyelesaikan keinginan Celine yaitu menjadi arsitek. Tapi sekarang Mia mau Ellie melanjutkan cita-citanya menjadi animator atau membuat kartun. Mia ingin Ellie melanjutkan bakatnya membuat kartun dan menyelesaikan cerita kartunnya. Ellie pun mulai tertantang dan berencana untuk melanjutkan kartunnya, Wak. Setelah dari situ Mia dan Ellie pun semakin hari semakin dekat. Mia juga sekarang mulai berkembang kreativitasnya. Dia juga membuat drama pendek untuk pasangan yang akan prawedding pada Ellie. Mia bisa mengkonsep cerita pasangan itu menjadi romantis dan menarik. Dan ternyata banyak pasangan yang suka dengan ide-idenya Mia, Wak. Ya jelas Ellie pun semakin menyukai Mia. Hingga suatu malam tiba-tiba ibunya Celine menelpon Ellie. Ibunya mendapat cerita bahwa sekarang Ellie sedang dekat dengan wanita yang mirip putrinya. Lantas Mia tiba-tiba datang dan tak sengaja ibunya Celine melihat kebenaran itu. Bahwa ternyata Ellie emang sedang dekat dengan wanita lain. Ibunya Celine pun sangat sedih dan mematikan teleponnya. Karena hal itu Ellie mulai merasa bersalah dan menjauhi Mia, Wak. Mia pun merasa sedih tapi dia mau bilang apa coba ya kan. Status mereka juga belum jelas. Setelah itu mereka berdua mulai mendapat masalah dari keluarga masing-masing. Mia akhirnya ketahuan oleh orang tuanya kalau dia bekerja sebagai pelayan di sana, bukan jadi orang sukses seperti ceritanya. Begitu juga dengan Ellie yang kena marah oleh ayahnya karena sudah mendekati gadis lain. Sekarang keluarganya Celine pasti sangat marah dan gak mau membantu keluarganya Ellie yang di Filipina. Bener-bener rumit ya kan, Wak? Oke kita minum dulu bentar. Oke lanjut, saat Ellie teleponan, Mia mendengar Ellie sedang punya masalah berat dan butuh uang sekarang. Jadi Mia berinisiatif memperdamaikan Ellie dengan ibunya Ellie. Wah ini sih agak maju kali ya. Ibunya sudah mendengar masalahnya Ellie dari Mia. Dan sekarang ibunya menawarkan Ellie uang untuk ayahnya yang di Filipina. Ellie hanya tinggal sebutkan saja berapa dia butuh. Dan jelas Ellie pun gak mau dan gak terima. Dia masih belum bisa memaafkan ibunya ini. Meski kejadian itu sudah sangat lama tapi Ellie masih belum bisa. Kemudian Ellie pun pergi dari situ. Mia menyusul Ellie dan di sini Ellie benar-benar marah pada Mia karena terlalu mencampuri urusan keluarganya. Ellie yakin bisa mencari uang untuk keluarganya di Filipina. Tapi Mia merasa dengan memaafkan ibunya adalah jalan yang terbaik untuk Ellie. Hal itu juga untuk membantu keluarga yang sedang kesulitan. Mia sekarang peduli dengan Ellie karena dia mencintai Ellie, Wak. Tapi Ellie masih gak terima dengan hal itu. Akibatnya Mia pun sakit hati dan pergi dari situ, Wak. Dahil nandito siya! Kung nandyan siya, nasa naming mga gustong magmahal sa'yo. Setelah dari situ Mia benar-benar galau dan sedih. Perasaannya sangat tertahan. Ellie mencoba menghubungi Mia tapi Mia gak mau mengangkat teleponnya. Mia di sini bingung antara bertahan atau pulang ke Filipina. Saking bingungnya dia, di sini Mia lagi-lagi mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi Mia mengurungkan niatnya karena dia masih mencintai Ellie. Akhirnya Mia pun memutuskan untuk menemui Ellie. Di sini Ellie meminta maaf soal kemarin dengan ucapannya, dan Mia pun memaafkan hal itu. Mia akhirnya berterima kasih ke Ellie atas apa yang dia bantu selama ini. Mia sekarang menjadi orang yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Meski dia berkali-kali gagal, tapi Ellie tetap bisa membantunya untuk bangkit lagi. Mia juga mengatakan sangat mencintai Ellie. Tapi Mia meminta Ellie untuk tidak mencintainya karena terpaksa. Cintailah Mia karena memang dia cinta pada Mia, begitu. Bukan karena harus membalas cintanya Mia, Wak. Jadi paham ya sampai di sini konsep saling mencintai itu. Nggak, jadi biar paham aja. Setelah itu Mia pergi dan memutuskan untuk pulang ke Filipina. Dia memilih menghadapi apapun resikonya atas kebohongan yang dia buat pada keluarganya. Mia pun pulang dan meminta maaf pada mereka semua. Tapi siapa sangka Mia yang awalnya mengira akan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, malah sebaliknya, Wak. Ayahnya juga meminta maaf pada Mia atas kerasnya yang dia lakukan selama ini.
sampai terpaksa membuat Mia melakukan sejauh ini. Di sisi lain, Ellie sangat sedih setelah ditinggalkan oleh Mia. Dia tahu sekarang bahwa dia benar-benar mencintai Mia, Wak. Bibinya pun menasihati Ellie sudah waktunya dia mengubah hatinya yang keras. Memaafkan adalah cara yang terbaik sekarang. Bibinya menyuruh Ellie pergi dan berdamai dengan ibunya. Bagaimanapun juga itu adalah ibu kandungnya Ellie. Setelah dari situ, Ellie pun akhirnya tersadar. Dia datang ke rumah ibunya dan meminta maaf. Akhirnya Ellie dan ibunya pun berdamai. Setelah dari situ, akhirnya ibunya Ellie membantu biaya yang dibutuhkan oleh ayahnya Ellie. Namun ada satu lagi PR-nya Ellie. Ellie pun pulang ke Filipina dan meminta maaf langsung ke orang tuanya Celine. Ellie datang ke situ bersama ayahnya dan meminta maaf, Wak. Ya, meskipun ibunya Celine masih terlihat belum menerima, tapi paling tidak Ellie sudah berani datang dan meminta maaf langsung. Itu udah paling gentleman lah yang dia lakukan, ya kan? Oke, lanjut diperlihatkan sekarang Mia bekerja menjadi tim kreatif di perfilman. Dan yang tak disangka, Ellie datang ke situ dan menemui Mia, Wak. Dan itu artinya Ellie benar-benar yakin sekarang mencintai Mia. Ya, akhirnya Mia dan Ellie pun bersatu. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Romantis ya filmnya? Happy ending lah ya kan? Oke, jadi gitulah, Wak, yang bisa kita ambil dari film ini. Ya, kita nggak boleh nyerah gitu aja. Apalagi kalau sampai mau bunuh diri di rel kereta api. Nah, itu kan bagus kan poinnya. Oke, sekian dulu cerita dari film The Barcelona, A Love Untold. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.